Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila ruhi nabiyina Idris alaihi salam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal awliya was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin ila masyayikh al-fadil Jilani sya'unillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha jinniha wa insiha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhana wa ulama'ina wa awliyaina wa awliya'illahi ta'ala fis'ah fi jaziratil jawa wa awliya'illahi ta'ala fi hadal qaryah wa ulama'iha wa nakhussu khususan al-abdina al-mahfud al-hajj Abdul Muhaimin tamam wa al-hadbat tamam wa zawjatayhi wa wahidatina al-hajj wa zawjatayhi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Ar-Rabi' Ashar An Abdullah ibn Umar ibn Al-Asi qala jawab Abdullah bin Umar bin Asi Sami itu rumu insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku dawuh saka Nabi Inna Allaha satuni Gusti Allah layak bidu iku ora bakal jabut sama Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan jabut temenanan yang tazi'u kang jabut sama Allah ku ing ilm minal ibadi sangking kaum walakin lan tetapi
yang pitu jabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan jabut pira-pira wong alim hatta idza lam yaqum sehingga nalikane ora kingsir sapa aliman wong kang alim ittakhadha mongko padha jupuk sapa annasu menungso ruusan pira-pira pemimpin juhalan kang bodho sapa ruus fasu'ilu mongko tatkalane den takoni sapa ruus fa'aftau mongko paring fatwa sapa ruus iwai ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu mongko bakal nyasarake sapa ruus wa nyasarake sapa arus. Bilangnya ilmu dari para ulama, ya memang ulamanya dipundhut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tidak diambil dari dadanya para ulama, tapi dengan cara Allah memanggil ulama itu sudah tentu ilmunya ikut. Manusia akan yang pemimpin itu juga tidak mempunyai keilmuan yang kompeten, akhirnya fasu'ilu fa'aftau menurut ini fadalu wa adallu. Ketika ditanya tentang permasalahan, menjawabnya tanpa dasar ilmu yang kompeten, akhirnya fadalu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini sudah terjadi di zaman akhir. Hilangnya ulama, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya ulama seperti pecahnya kaca, tidak mungkin. Kalau buminya meledak, maka dunia ini akan semakin panas, dunia akan semakin gunjang ganjing, maka terjadilah sekarang goro-goro. Kalau sudah ada goro-goro, maka perang antara Pandhawa 5 dan Balaurawa. Baladewa akan selalu menang, Balaurawa akan selalu kalah. Insyaallah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Insyaallah dengan keyakinan yang kuat, yang hak tetap akan mengalahkan yang batil. Wal hadis al-khamis asyar an Aisyah saking Sayyidah Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam kang dadi garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa Sayyidah Aisyah la tasma'u iku ora midhangetaken sapa Sayyidah Aisyah syai'an ing suci. La ta'rifu kang ora weruh sapa Sayyidah Aisyah ku ing syai' illa raja'at angin bali sapa Sayyidah Aisyah fihi ing syai' hatta ta'rifa sehingga weruh sapa Sayyidah Aisyah ku ing syai'. Sayyidah Aisyah, jika sesuatu yang belum beliau ketahui, tentu langsung Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sampai Sayyidah Aisyah betul-betul tahu dan ngerti. Jika ada masalah, tanya pada Rasulullah. Jika beliau paham, tanya lagi sampai Sayyidah Aisyah paham betul, sehingga
Wa anna nabiyya lan setune Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi, man husiba udhiba, utawa sapane wong husiba iku lamun den hisab sapa man, udhiba monggo den adab sapa man. Qalat monggo takon sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah, fakultu mongko takon ingsun, awalaisa ana ta ora ana yaqulu dawuh sapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fasawfa yuhasabu mongko bakal tensi hisab, hisaban kelawan hisab sira kang enteng. Karena ada dawuhnya Rasulullah, man usiba udhiba, barang siapa yang dihisab pasti diadab. Ada dawuh demikian sehingga Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah yang berbunyi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bukankah nanti manusia akan dihisab dengan hisab yang ringan? Qalat takon sapa Sayyidah Aisyah, faqala mongko jawab sapa kanjeng Nabi, innama angin pamustine dalika iku mengkono man husiba udhiba al-arda ing jelasake, walakin lan tetapi ini man utawa sabane wong nukisa iku lamun ing hisab ya likan mongko bakal rusak sapa men. Ya maka dihisab hisabi tilang zaman sekarang. Orang sekarang karena golongannya dan fanatik adalah golongan perang, memerangi golongan yang lain. Padahal golongan yang lain senjatanya sekarang lebih tinggi. Apakah kita perang dengan babu runcing? Sedangkan senjata golongan yang kita perangi lebih canggih, maka kita akan mati konyol, bukan mati syahid, tapi kita mati konyol. An Ubadah bin Tamim an ammihi, saking Ubadah ibn Tamim an ammihi, saking pamane Ubadah, annahu setune Ubadah syaka iku lapor sapa Ubadah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul alladhi yukhayyilu ilayhi annahu yajidu asy-syai'a fi shalah wa qala la yantakilu aw la yansarifu hatta yasma sautan aw yajida rihan. Ar-rajulu utai wong lanang alladhi yukhayyalu kang lagi mamang sapa rajul ilaihi mari rajul annahu sapa sunne rajul iku yajidu nemu sapa rajul asyai'a ing suci fis sholati ing dalem sholati rajul. Ada seorang sahabat yang ragu sowan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu saat mamang dia di dalam sholatnya.
Karena memang di dalam suratnya ya ini terus mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya saat sholat kok panas. Apakah kaki saya ini kentut apa tidak? Bagaimana kok perut saya semet-semet? Akhirnya Rasulullah menjawab, layan takilu, orang pindah saboratu, awlayan sorifu utawa orang metu saboratu, hatta yasma'a sehingga merungu saboratu sautan ing swara, awaya jidu utawa nemu saboratu rihan ing ambu. Karena mangan kalau mau kentut namu boten ya Rasul, kalau kok mangan Rasulullah menjawab, ojo sampai batal no sholatmu nek anjene sampean urung krungu apa sing metu kogone tubuhmu utawa awakmu mampu semel-semel kogone awakmu. Dan sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, perutnya serem-serem. Selama empat, ojo batal sholat musik. Karuannya, nek wes empat, wes empat gak kena. Kok terus ngetok no suara, ya wes batal no sholat. Lalu terus wudu, maneh berwudu balik sholat maneh. Karena Rasulullah di dalam hadisnya layan takilu layan sarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan, sehingga mendengar suara atau mampu ambule sikap patio enak baru nanti sholatnya dibatalkan, kembali berwudu, setelah berwudu sholat. An Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sedaya Nabi uqala ka musawaka Nabi idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi nalikane nguyuh sapa ahadukum salah siji sira kabeh fala ya'khudanna mongko nyekti ojo nyekel sapa ahad dzakarahu ing alate ahad biyamihi kelawan tangan tengene ahad saat buang air kecil. Ini untuk yang anak laki-laki, ya orang perempuan kan tidak mungkin, ya dong. Maka ketika buang air kecil oleh Rasulullah, jangan sampai memegang alatmu dengan tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Usahakan ketika buang air kecil, usahakan dengan jongkok. Kalau buang air kecil, ini untuk anak laki-laki, orang laki-laki. Kalau buang air kecil dengan berdiri, maka ini dikhawatirkan nanti tidak tuntas. Karena buang air kecil tidak tuntas, maka nanti istiqdahnya juga tidak sempurna. Dikhawatirkan ketika sholat nanti, saat sujud, ini nanti akan mengeluarkan sisa air kencing yang belum keluar secara tuntas. Kalau orang perempuan sudah pasti, kalau buang air kecil jongkok. Biasanya buang air kecil yang berdiri ini rata-rata orang laki-laki. Maka usahakan anak laki-laki kalau buang air kecil usahakan untuk jongkok. Setelah tuntas, sunnahnya
dem. Untuk apa dem ini? Agar ada tekanan dari perutmu masuk ke saluran air kencing. Nah, dengan kekuatan dem 3 kali itu untuk menuntaskan air kencing yang masih sisa. Ketika istinja, mohon maaf, ini harus dipegang mulai ujung sampai ujung. Ini di perut agar air kencingnya bisa tuntas. Kalau istinja, peganglah dengan tangan kirimu, tangan kanannya menuangkan air. Jangan terbalik, yang memegang ketika istinja tangan kanan, yang menuangkan air tangan kiri. Ini sudah dianjurkan oleh Rasulullah, idza balaghukum fala yaqudanna dzakarahu biyaminihi. Usahakan kalau buang air kecil sambil jongkok, agar sisa-sisa air kencing bisa tuntas, sehingga nanti sholatnya juga akan sempurna. Wala yastanji, lan ojo sesuci sapa ahad biya binihi kelawan tangan tengene ahad. Wala yatanaffasu, lan ojo nyebul sapa ahad fil inahi ing dalem wadah. Biasanya saat minum air di gelas kok masih panas, usahakan untuk tidak ditiup. Bagaimana? Biasanya ini sudah banyak pengalaman, dituangkan di lepek dulu sampai agak dingin baru diminum. Ini ada kaitannya dengan ilmu kesehatan. Kenapa Rasulullah tidak membolehkan meniup air yang ada di dalam wadah terus kita minum? Ini tentu ada kaitannya dengan ilmu kesehatan. Maka seyogianya didinginkan dulu. Setelah agak dingin atau hangat-hangat, kuku baru diminum. Ya, jangan bergaul memegang dengan tangan kananmu, dan jangan juga istinja tangan kananmu kau pergunakan untuk memegang, yang tangan kiri kau pergunakan untuk menuangkan air. Ini terbalik. Untuk memegang tangan kiri untuk menuangkan air dengan tangan kanan. Wala yastanji biyaminihi wala yatanaffasu fil ina'i. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ro'a kalban, satu wong lanang ro'a iku weruh sapa rajul kalban ing anjing, yakulu kang lagi mangan apa al-kalb atura ing tanah minal akci sangking ngolah. Fa'akoda mongko nyuprik sapa ar-rajul lanang khuffahu ing sepatune rajul. Faja'ala mongko dadake sapa rajul yang ribu hidup sapa rajul lagu maring kalab bihi kelawan kufar hatta arwa sehingga blendangan apa al-kalab
ing alma fasyakaro Allahu lahu fa'adakhalahu al-jannata. Fasyakaro mongko berbuat baik sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul fa'adakhalahu mongko mlebake sapa Allah hu ing rajul al-jannata ing swarga. Ada orang sedang berjalan, terus kepetok anjing yang kelet-kelet anak saking hausnya, sehingga orang laki-laki ini timbul rasa kasihannya, melepas sepatunya, dipakai untuk mengambil air yang ada di dalam sepatunya diminumkan pada anjing tersebut, sehingga anjing tersebut menjadi tidak haus lagi. Orang ini menolong anjing dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menolong anjing. Maka jangan meremehkan hamba Allah yang kelihatannya remeh. Sekiranya dari hadis lagi orang ini diberi pahala oleh Allah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek, dan jangan saling meremehkan. Kadang-kadang orang yang kamu remehkan belum tentu dia lebih jelek daripada diri. Orang yang kamu hina juga belum tentu lebih jelek daripada diri. Boleh jadi orang itu lebih baik daripada diri. Boleh jadi orang itu lebih mulia daripada diri. Maka jangan pandang orangnya, jangan pandang bajunya, jangan pandang kelihatannya orang itu kok remeh, tapi siapa di balik itu, orang itu adalah waliullah. Di balik itu dia punya keistimewaan yang luar biasa, yang hebat doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah jangan sampai kita merendahkan orang lain walaupun kelihatannya begitu sama. Jangan sampai kita punya sifat merendahkan orang lain. Jangan sampai kita punya sifat selalu mencemooh orang lain. Boleh jadi orang yang kita cemooh nanti lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Aisyah, saking Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ikut dawuh sama Rasulullah, ida na'asa nalikane ngantuk, sapa hadukum salah siji sira kabeh, wa walan ya utawi ahad iku yusolli, sedang melakoni sholat sapa ahad, fal yarkut mongko becik istirahat sejenak, hatta yadhaba sehingga ilang anhu saking ahad apa annamu rasa ngantuk. Nek banget ngantukmu aja urung sholat sih, istirahat sejenak, tapi aja kejablasan. Iki jenis kailulan, tidur sejenak. Biasanya tapi kita ini kejablasan. Kok tidur 10 menit menjelang waktu sholat, biasanya rata-rata kejablasan. Ya, nek ngantuk banget dan waktu sholat masih lama, katanya lu sama lama, silakan istirahat dulu.
untuk menghilangkan ngantuk nanti saat waktu sholat datang kalian sudah bangun dan ngantukmu hilang. Karena apa? Kok disuruh menghilangkan ngantuk oleh Rasulullah? Fa inna ahdakum mongko setuhune salah swijine sira kabeh ida sholat naliku iku nalikane sholat sapa ahad wa huwa lan yu'tawi ahad iku na'isun wong ngantuk la yadri mongko ora weruh sapa ahad la'allahu menawa sapa ahad yastaghfiru iku kaya maca istighfar Faya sepu mongko misuh sapa ahad nafsahu ing awak dhewe ahad. Nek sholat abe ngantuk ketoke karena kita tidak sadar ketoke maca istighfar kok dadak ngumpat awake dhewe iki yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka saat ngantuk banget tidur lebih dahulu. Tapi tentunya tidurnya jangan mendekat datangnya waktu sholat. Nek tidurnya sudah dekat dengan datangnya waktu sholat, dikhawatirkan kejablasan. Dan waktunya agak panjang, 15 menit sebelum zuhur ngantuk tidur. Nah, nanti jam 2 bangun baru sholat zuhur. Atau mau sholat asar ngantuk 30 menit sebelum asar tidur. Nanti jam 4 bangun terus mandi dan sholat asar. Nanti kejablasan ya wes nanti sholat itu gagal. 5 menit sebelum adzan asar tidur. Jablasan sampai menjelang maghrib bangun terus adzan maghrib. Berarti sholatnya tunggal dalam asar sek dikodo lagi maghrib. Ya berkaitan dia tidak istighfar la'allahu yastaghfiru wa yasubuna sahu menawa-nawa dan orang tambah motor istighfar tapi tambah misui awake dhewe. An Aisyah radhiyallahu anha annaha satuhune Sayyidah Aisyah kana iku ana sawa Sayyidah Aisyah iku taksilu basuh sawa Sayyidah Aisyah al-maniyya ing mani min taubin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dodote Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah pernah basuh atau mencuci mani yang masih menempel di badannya Rasulullah. Tumma ara nuli menrohake nuli merohake ing kanjeng Nabi pi ing dalem tahu bukatan delmok au bukan utawa delmok Nabi delmok itu memulau seperti bantal yang kena ikan itu delmok. Setelah dibasuh gitu ya, itu masih ada sisa delmok bukatan au bukan. Wa fi riwayatin ukhra lan iku siji iku ing dalam siji riwayat ukhra kang ngene. Bukan utawi bukan delmok. Jadi bagi umban ini zaman dia orang itu deterjen isek apa jenis delmok dan delmok bahasa Indonesia apa delmok masih ada sisa-sisa ya, pokoknya gitu lah istilah penanganan ya itu
Oke, setelah dicuci masih ada sisa-sisanya. Tetap bajunya setelah itu dipakai oleh Rasul lagi. An Aisyah sang Sayyidah Aisyah qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Kanat ono dan sapa salah situ nuli ngerik sapa ihdan adana ing getih minta biya saking dodote ihdan indah tuhriha ing dalem nalikane sucine ihdan batang silu mongko basuh sapa ihdana hu ing tau wa tad'u lan nuli bilas sapa ihdana ala sa'i ing atase sekabehane tau tumatu sholli nuli salat sapa ihdana fihi ing dalem tau. Maka hadis yang ada kaitannya dengan masalah haid itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dan perempuan yang sangat cerdas itu Sayyidah Aisyah. Makanya dawuh Rasulullah yang ada kaitannya dengan kewanitaan, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena saat itu ada seorang perempuan yang sedang darahnya ini menempel di bajunya terus diurak-urak. Bajunya mencuci baju yang benar itu airnya yang dalam. Maka bajunya ditaruh dulu di ember, baru airnya dituangkan. Jangan terbalik, airnya dituangkan dulu, baru bajunya dimasukkan. Maka yang betul, al-ma'u yasilu. Kalau mencuci baju, airnya yang dalam. Setelah diucap, dibilas, dibasuh. Dibilas itu airnya yang dalam. Diperas kembali, terus jemur, kalau sudah kering dipakai lagi. Nah ini Sayyidah Aisyah mengajari kita cara mencuci baju. Dikerak dulu. Itu teman taksiluhu tumatan diurak-urak. Zaman saya kalau terjadi sekali orang akan direndam terus hilang kabeh. An Aisyah saking Sayyidah Aisyah anna imra'atan satuhne wong wadon minal ansori saking golongan ansor qalat mengkotakon sapa imra'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam paring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, duh Rasulullah, kaifa aktasilu minal haidi, kaifa alifaya apa aktasilu atus ingsun minal haidi saking haid. Ola mongko jawab sapa kanjeng Nabi, khudhi fursatan mumassikatan, khudhi jubo asira fursatan ing kapas mumassikatan kang den lonyoi minyak misik. Rasulullah dan ditanya tentang haid. Kaifa akasil minal haidi, bagaimana saya bersuci dari haid ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, khudhi fursatan, wis jupo kapas. Berjupo kapas deloken se iku masih ada sisa darah apa tidak? Maka lihat dulu.
Kalau kapas yang kamu pakai nanti kalau sudah kondisi putih, maka silakan Anda untuk bersuci. Sebelum Anda bersuci, Anda mengambil kain putih atau kapas, Anda lihat. Kalau masih coklat-coklatan atau masih ada hitam-hitam sedikit-sedikit, maka tunggu sampai nanti ada jeda waktu. Sudah, ini saatnya bersuci. Ambil kain yang putih atau kapas terus Anda lihat. Terus setelah Anda lihat kapasnya ini kok suci sudah kondisi putih, silakan untuk bersuci. Uli fursatan memastikan Fatawaddu'i mongko untuk sirah imra'ah biha kelawan fursa talatan ing telung ambalan. Fatawaddu'i mongko untuk sirah imra'ah biha kelawan fursa talatan ing telung ambalan. Ya, wes nek bareng atus dan wudu dan sholat maksudnya. Teman, innan nabiyya istahya. Nulis dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam istahya. Untuk isi. Karena ditanya terus dikejar tentang masalah Nabi akan menjawab dengan sejelas-jelasnya agak malu. Pak Arado mongko melengos sebagai Nabi diwajibi kelawan wajah kanjeng Nabi. Au qala utawa dawuh sebagai Nabi tawaddu'i wudu asira imra'ah dia kawalan fursa. Akhirnya karena ditanya terus Nabi agak malu terus menolehkan kepalanya sambil menjawab tawaddu'i. Karena di dekatnya kanjeng Nabi ada Sayyidah Aisyah. Bagaimana selanjutnya? Pak Akhwadat mengkonyum berita Sayyidah Aisyah ka imra'ah. Pajan dapat mengkonuli narik sama Sayyidah Aisyah ka imra'ah. Pak Akhwadat menuli jelasake sama Sayyidah Aisyah ka imra'ah. Bima kelawan perkara yuri tukang ngarepake sawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan tadi gandeng oleh Sayyidah Aisyah dan ditarik di tempat yang khusus dan dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wanita sesuai dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu dan dijelaskan akhirnya orang perempuan ini paham. Makanya hadis yang menjelaskan tentang kewanitaan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Nabi ditanya terus sampai malu. Akhirnya bagaimana? Sayyidah Aisyah mengambil sikap wanita tadi ditarik, dibawa ke tempat khusus dan dijelaskan sesuai apa yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Nabi Inna Allah ta'ala wakkala satuni Gusti Allah ta'ala wakkala iku masrahake sawa Allah Irrahim kelawan bukan malakan ing malaikat ya bulu kang ngucap sawa malak ya Rabbi ke pengeran ingsun nutfatan ing dadi ketek nutfah ya Rabbi ke pengeran ingsun alaqatan wus dadi
segumpal darah. Ya Rabbi do pangeran ingsun mutugotan wis dadi janin. Fa idza arada mongko nalikane ngarepake sapa Allah Gusti Allah ayat dia ing yen to natrapake sapa Allah khalqahu ing ciptane Allah Subhanahu wa taala qala ngucap saumala adzakarun am unta adzakarun Allah dadi lanang am unta utawa mungkin dados tiang istri ya Allah ketika sudah terjadi pembuahan gitu ya, sudah masuk di dalam rahimnya seorang perempuan, maka Allah nanti mengutus malaikat untuk mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan pembuahan sampai nanti menjadi janin. Ketika diutus, malaikat menjawab, ya Allah, iki nembe dados nutfah. Ya. Bentuk nutfah ya Allah niki dados alaqah. Niki pada alaqah ya Allah mudghah ya Allah. Setelah dados mudghah, tsumma khalaqnahu di dalam ayat Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasana idhaman lahman tsumma ansana khalqan akhar. Dengan gitu ya, itu proses kejadian manusia. Setelah itu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bikin dengan damel jalan nama istri adakal am unta. Pertanyaan selanjutnya syakiyun am sa'idun bijing yang mau dados tiang niki syakiyun dalam kondisi sengsara am sa'idun utawa dalam kondisi bahagia adakarun am unta ya Allah syakiyun am sa'idun ya Allah pamar rizku terus rizki pun pripun ya Allah pamal ajal terus ajalipun pripun ya Rasulullah. Ya setelah proses nanti sebelum ditiupkan roh terus ini Allah ya malaikat bertanya kepada Allah niki jenengan damel jalana wastri niki pripun benjang sengsara napa bahagia terus benjang pripun rezekinipun terbiang waktu kesan pripun ajalipun payak tubuh mengkonulis semalam pibat ni umi ing dalam buah garbone ibune bakal janin. Maka sebelum lahir sudah ditetapkan rezekinya, ya umurnya, terus laki-laki apa perempuan, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, itu sudah ditulis saat masih ada di dalam rahimnya seorang ibu. Nanti bahagia apa tidak rezekinya, ajalnya, seluruhnya sudah tertulis saat janin tersebut masih di dalam perut. Wa an Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id sallaya fis safinati qa'imain. An Jabir sang sahabat Jabir Ibni Abdullah wa Abi Sa'id sallaya kepada salat karone Abdullah lan Abu Sa'id fis safinati ing dalem perahu imaini ale ngadeg karo waqalan dawal Hasan Imam Hasan tusalli salat sira iman ale kang ngadeg malam tasyukka selagi ni orang bangetake ing sira ala ashabika ing atase pira-pira kanca sira
taturu mupeng-mupeng sira maha serta safina wa illa lan lamun ora kuasa ngadeg salat ing safina faqaidan mongko salat ale duduk dalam kondisi perjalanan naik perahu. Ada dua orang sahabat Abdullah dan Abu Sa'id saat di perahu dia keduanya sholat dalam kondisi berdiri. Kalau memang tidak memberatkan tidak apa-apa. Kalau memberatkan dengan teman-teman yang lain anjurannya di sini wa illa faqaidan. Kalau memang tidak mampu sholatlah dengan duduk. Biasanya orang bilang ya, atau mungkin naik pesawat nanti umroh atau haji, tidak mungkin nanti di pesawat terus sholat sambil berdiri, duduk di tempat dudukmu. Bagaimana nanti pesawat itu kalau tidak pas menghadap kiblat, tidak pas injak dengan Ka'bah? Kita sholat di pesawat yakin bahwa perjalanan pesawat itu sudah incer dengan kiblat, sudah kita yakin sudah duduk di kursi pesawat dan sholat di situ dalam kondisi duduk. Dan mungkin di pesawat sholat dengan berdiri atau di kapal laut atau di nanti sholat sambil berdiri dan goyang-goyang tambah jatuh. Nah ini rukhsahnya boleh. Kalau memang tidak mampu maka dan boleh sholat dengan duduk. Tambah satu hadis an Anas bin Malik qala kunna ana ingsun kabeh nusalliku salat ingsun ma'an Nabi serta Nabi kaya ngomong konyol hake sawahiduna salah siji ingsun tarfat taubi ing ujuke klambi min siddatil harri saking bangete panas fi makanis sujudi ing dalam panggonan sujud. Saat ada beberapa orang sholat bersama Rasulullah SAW, ada seorang yang meletakkan ujung bajunya di tempat sujud. Kalau saya saja, kalau saya surban, karena saking panasnya sehingga saat sujud ini pucuk bajunya diletakkan terus dipakai sujud. Sekarang tidak ada panas, masjid ada mantapnya. Masjidil Haram yang selain halaman tawaf juga ada atapnya. Bagaimana yang di halaman tawaf? Insya Allah nanti kalian akan merasakan sepanas apapun insya Allah marmer halaman tawaf akan tetap dalam kondisi dingin. Panas. Tapi ketika kita sujud, marmer yang kita injak di sekitar halaman tawaf saat jidat, hidung dan mulut kita saat sujud, insya Allah merasakan dingin, tidak panas. Di zaman Rasulullah kondisi panas mungkin sekarang sudah zaman tadi marmer yang ada injak saat tawaf nanti tidak akan merasakan panas. Kan boleh jadi. Nah ini juga ini karena ada pandemi kan itu ya. Nanti bagaimana sholat menggunakan masker boleh. Ini karena saat darurat saking panasnya maka ada sahabat yang meletakkan pucuk bajunya terus di situ sujud. Bagaimana kita dalam kondisi demikian ini sholat pakai masker boleh. Lainnya dan Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan kita seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat, kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan panjang umur kita, termasuk golongan man tola umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, man tola umruhu wa sa'a amaluhu, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh hawareh para salam dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kerjanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan rezeki yang halal barokah, sehingga rezeki ini mengantarkan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meringankan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih mampu meneruskan risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama mutakhirin. Mudah-mudahan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mendampingi kita semuanya. Mudah-mudahan juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tarabbu lana biha min akmal dan fawqal murad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir ya muyassir kulli usrin, yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidayna wa sahhil umura ahlina. Assalamu alaikum samawati wal ard. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la dhallan illa hadaita. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma adfa'anna al-bala. Allahumma adfa'anna al-bala. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal zalazila wal mihan waz zina wa ma ظهر من بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا، اللهم سلم إيماننا، اللهم سلم إسلامنا، اللهم سلم أنفسنا، اللهم سلم أهلنا، اللهم سلم ذريتنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وأقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
hasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Allah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini